Halo, apa kabar semuanya? Balik lagi dengan Putu Reza. Kita ngomongin soal gadget lagi. Dan langsung aja di video kali ini saya pengen ngebahas satu produk yang sebenarnya bisa dibilang ini reviewnya sudah tertunda cukup lama. Saya sebenarnya rencana awal itu bikin reviewnya di bulan Januari, tapi mundur. Dan sekarang akhirnya kebikin juga ya. Yang saya bikin sekarang adalah review buat ini nih, Ray-Ban Meta. Ya mungkin sebagian udah pada tahu, ini satu kacamata yang sempat viral di akhir tahun 2023, di awal 2024 juga masih rame. Sekarang saya lihat trennya sudah mulai menurun ya, udah nggak se-hype yang sebelum-sebelumnya. Jadi kalau misalnya kita cek di marketplace Indonesia sekarang, Ray-Ban Meta itu banyaknya dijual di angka 5 jutaan ujung sampai 6 jutaan. Nah, saya beli ini kebetulan waktu Samsung Unpack ya di Amerika, ini saya beli di harga 299 US dollar ya, konversinya kurang lebih kalau sekarang harganya segini. Jadi memang lebih murah, cuma ya itu dia belinya kan di sana. Sebelum beli si Ray-Ban Meta ya saya kan juga sebenarnya sama lah kayak kebanyakan orang gitu, ngeliat demo-demonya, ada yang udah bikin di TikTok segala macam, di IG Reels ya. Kayak seru gitu pakai kacamata, ada kameranya, bisa buat bikin story, bisa buat bikin foto-foto gitu ya. Kayak seru aja gitu ya, kayak suatu produk yang ada di masa depan gitu. Kayak mungkin kalau kita lihat beberapa tahun yang lalu gitu sempat ada kayak Google Glass gitu ya, Oppo juga punya kacamata ya, ada kameranya, seru aja gitu. Dan sekarang diwujudkan dengan produk yang benar-benar dijual ke publik ya, bisa kita beli dalam sebuah Ray-Ban Meta. Jadi ekspektasi emang saya tuh dari awal pengen wah ini kayak kacamata keren gitu. Saya bisa bikin video misalnya point of view gitu ya sambil nge-review barang gitu ya, jadi kayak gini, atau misal lagi unboxing segala macem ya, kayak keren aja gitu. Tapi apakah sesuai ekspektasi? Nah itu ntar bakal saya bahas di tengah-tengah. Nah sebelum lanjut ke situ saya pengen sedikit ngasih apa ya, perkenalan singkat buat yang mungkin tidak familiar dengan kacamatanya. Jadi ada beberapa tipe untuk Ray-Ban Meta. Jadi ada Wayfarer seperti yang saya pakai sekarang, terus ada Skyler sama Low Bridge ya, kalau kita cek di websitenya ada seperti ini. Habis itu dari segi lensa mereka juga ada pilihan-pilihannya ya. Yang punya saya ini adalah yang clear ya, jadi bening tok ya, bening seperti ini, nggak ada minus, nggak ada plus ya bening aja. Terus ada juga yang shades yang warna green yang gelap, dan ada juga yang photochromic ya, apa sih pokoknya sebutannya, yang bisa berubah-ubah. Jadi kalau misalnya tempatnya kita pakai di luar yang lagi terik itu dia bakal jadi gelap, tapi kalau dalam ruangan dia bakal jadi clear ya, itu juga ada. Nah yang itu tadi saya pengen nyari yang bisa ganti-ganti itu, cuma waktu di Amerika habis semua, itu kosong kayak paling laku, yang sisa yang ini doang. Nah terus selain urusan soal lensa, ukuran itu juga ada ya, ukuran dari kacamata itu ada 2 ukuran, ada yang medium sama yang large ya. Dari kebanyakan orang yang saya kenal itu kalau yang lebih kecil itu biasanya yang medium, tapi yang saya pakai sekarang ini adalah yang large. Sesungguhnya kalau saya pakai, saya ngerasa dia agak sedikit kegedean. Ya kalau buat saya ini agak sedikit kegedean, cuma memang lebih tidak neken di kepala nih. Di bagian sampingnya tuh nggak terlalu neken, sedangkan waktu saya juga nyobain ada yang punya versi medium. Enak sih, kayak berasa lebih compact di pala gitu, cuma terlalu neken. Ya agak terlalu neken. Sebenarnya bisa aja sih kendorin gitu, cuman ya akhirnya saya pas memilih ya udah kita pilih yang large aja, kayak berasa bakal lebih nyaman gitu kalau dipakai dalam waktu yang lebih lama. Untuk desainnya sendiri Ray-Ban Meta ya kacamata cakep, saya sih suka gitu desainnya, bold, kelihatannya cakep gini dengan frame yang tebal ya, signaturenya Ray-Ban tuh masih berasa banget di sini, masih kelihatan. Terus untuk case-nya dia seperti ini casingnya si Ray-Ban Meta. Di dalam adalah tempat buat ngecas, jadi kayak kita ngecas TWS aja gitu, dimasukin sini dia bakal ngecas, ada tulisannya ya Ray-Ban Meta. Nah di bawah dia ada port USB-C untuk kita ngecas casingnya, dan di bagian belakang dia ada tombol buat pairing. Jadi udah kayak case TWS aja, cuman untuk kacamata. So overall kalau kita ngomongin soal desain dari kacamatanya, dari case-nya udah nggak ada masalah, ini oke banget. Abis itu kalau mungkin ada yang pengen nanya, bang itu kacanya, lensanya bisa dicabut nggak sih, bisa dicopot nggak sih? Jawabannya bisa, cuman kalau dari yang saya dapat infonya emang nggak bisa sembarangan, harus yang tahu caranya untuk benar-benar hanya melepaskan tanpa gagangan dipanaskan atau apa, karena kan ini ada komponen-komponen ya di bagian sini untuk kameranya, jadi kalau misalnya dipanaskan kan takutnya dia bakal rusak. Cuma kalau pengen dilepas, pengen diganti misalnya lensa minus, ya bisa-bisa aja gitu, sebenarnya nggak ada masalah. Nah sekarang kita lihat ke kacamata lagi. Di bagian depan nih, kalau kita lihat dari depan sekarang, dia tuh kayak kelihatan ada
dua buletan ya di kanan sama di kiri. Ya mungkin kita ngira wah dua-duanya kamera gitu, ternyata enggak. Yang kamera itu adalah yang di sisi sebelah sini. Kalau saya pakai itu berarti ada di samping mata saya yang sebelah kiri ya, ini sebelah kiri saya. Nah yang di sebelah kanan satunya ini adalah lampu indikator. Jadi kalau misalnya kita lagi ngerekam video, ya lagi ngerekam itu lagi record, dia bakal kelap-kelip. Jadi ngasih indikator ke orang di sekitar kita buat ngasih tahu kalau kita lagi ngerekam. Sebenarnya sih model kayak gini ya buat yang ya mungkin kalau misalnya kita konsen ya nggak masalah gitu. Tapi kalau misalnya bikin bandel ya model kayak gini sebenarnya gampang banget ya tutupin, entah dikasih spidol permanen hitam kayak gitu, apa dikasih apa kayak plester gitu ya, sebenarnya bisa-bisa aja untuk nutupin si lensanya ini gitu di samping. Nah untuk di sebelah kanan di sini kita juga bisa lihat ada satu tombol fisik. Nah tombol fisiknya ini berguna kalau kita satu kali tap, satu kali pencet itu untuk ngambil foto, dan kalau misalnya kita tekan habis ditahan itu untuk mulai video. Untuk stop video ya cukup diklik sekali lagi. Dan yang di samping kanan ini juga ya masih dia tuh touch sensitive, jadi bisa menerima perintah sentuhan. Jadi contohnya bisa buat musik ya, misalnya kita lagi dengerin lagu gitu di handphone, kan dia connect gitu. Jadi kita bisa sekali tap untuk play pause, bisa dimajuin, bisa dimundurin, ya udah bener-bener kayak gesturnya TWS. Tapi yang bisa di touch sensitif itu cuman yang sebelah sini doang, sedangkan yang sebelahnya lagi itu nggak bisa. Nah by the way, dari tadi kan saya udah sempat bilang ini ada kontrol buat musik. Itu kontrol buat musiknya bukan cuman ke handphonenya doang ya, jadi bukan cuma kita buat ngatur play pause di handphonenya, tapi emang kacamata ini tuh ada speakernya. Jadi kalau misalnya kita mau dengerin lagu tanpa pakai TWS pun, hanya dengan pakai kacamata seperti ini pun bisa gitu kita pakai lagu, karena dia ada speaker dengan model open ear. Jadi kalau misalnya saya nih sekarang saya lagi setel lagu, nggak tahu nih ketangkep nggak sama mikrofon sekarang kadang-kadang atau enggak gitu. Kalau dari pengalaman saya, misal lagi di tempat yang agak sepi dan volume musiknya itu kencang, sebenarnya bisa kedengeran, orang sebelah saya tuh bisa dengar. Tapi kalau misalnya tempatnya lagi rame, ya itu sebenarnya oke-oke aja. Kayak sekarang ya mungkin sepi, tapi nggak kedengeran kan, nggak tangkap di mikrofon. Padahal ini coba saya deketin, nggak kedengeran kan suaranya gitu. Jadi menarik banget sih sebenarnya sebuah kacamata, ada kameranya, ada speaker, jadi kayak all in one gitu. Nah sekarang baru deh kita balik ngomongin soal ekspektasi di awal. Ya jadi kan di awal tuh ekspektasinya punya Ray-Ban Meta tuh bakal seru banget, misalnya buat bikin konten ya, buat foto-foto. Nah kalau buat saya sendiri awalnya kan saya pengen bikin konten kayak point of view, misalnya lagi unboxing barang ya, lagi unboxing barang, atau misalnya lagi nyobain tablet gini gitu ya, buat kayak misalnya video ala-ala tutorial gitu ya, misalnya ada point of view lah gitu. Nah ternyata waktu saya sempet cobain sekali doang di videonya apa Redmi ya, pokoknya ada satu video tuh pakai ini juga ada point of view-nya, dan komennya mayoritas adalah bang pusing banget. Jadi selain kualitas videonya, saya nggak bisa bilang jelek, cuman karena emang kita di dalam ruangan, jadi hasil video itu tidak maksimal. Dan yang kedua, saya baru menyadari bahwa karena ini ditaruh di kepala, ya, di seperti ini, mengontrol gerakan kepala itu cukup sulit ya. Jadi bener-bener untuk still gitu, kepala nggak goyang-goyang, misalnya lagi unboxing barang, tangannya doang, itu susah banget menurut saya. Makanya kalau untuk yang barang tadi, ekspektasi awal saya buat bikin konten point of view unboxing barang itu agak tergeser sebenarnya, jadi ya nggak kejadian. Selain dari segi goyang-goyangnya, dari segi kualitas gambarnya, yang agak sulit sebenarnya dari pengalaman saya adalah karena kameranya itu tidak center, tidak di tengah, tapi ada di kiri. Jadi kalau saya ngambil unboxing, misal nih ya, ini casingnya Ray-Ban Meta. Ini saya sekarang coba saya rekam deh ya, buat ada point of view juga. Nih, ini saya rekam. Ini casing saya taruh di center muka saya nih. Tapi kalau misalnya kalian lihat hasilnya, itu seperti sebelah kiri kan, jadi nggak bener-bener lurus. Nah ini menurut saya agak cukup menyulitkan dalam situasi unboxing, karena ya misal saya pengen unboxing di tengah, berarti saya pegang barangnya harus begini, gitu, harus begini. Jadi agak sedikit nyamping, dan itu dia, pala nggak boleh banyak gerak ya, nggak boleh begini, nggak boleh gini, karena bakal goyang banget. Jadi emang harus begini. Makanya menurut saya, oh iya ternyata tidak sesuai ekspektasi saya untuk hal-hal seperti itu. Tapi nggak sepenuhnya jelek juga, nggak sepenuhnya nggak sesuai, karena diperuntukkan yang memang ya dari sebuah Ray-Ban Meta ini menurut saya sangat terpenuhi. Contoh misalnya untuk
mengabadikan momen pas lagi jalan-jalan, lagi event, lagi traveling. Ini enak banget, saya suka banget pakai ini karena satu, dia simple ya, dia modelnya kacamata ada di sini terus gitu ya. Ya gampang gitu, misalnya ada momen lagi cepet, kita pengen foto tinggal pencet dapat, dibandingkan kalau misalnya kita lagi handphone gitu, handphone dikantongin, ada momen kita mesti keluarin handphone, open lock screen, pencet foto, itu udah berapa detik gitu. Sedangkan ini kita lihat bisa langsung foto, bisa langsung di videoin. Itu menurut saya enak dan praktis banget gitu. Makanya saya suka kemarin pas saya lagi ke Jepang gitu, pas lagi lihat-lihat jalanan, lagi lihat sakuraan segala macam, jalan-jalan atau main di game center gitu, ngerekam pakai ini tuh enak banget gitu. Bener-bener untuk mengabadikan apa yang terjadi di situ, bukan untuk spesifik ada objek tertentu. Jadi kalau emang peruntukannya ya kita pakai untuk hal tersebut gitu ya, untuk mengabadikan momen kayak lagi jalan-jalan, event dan segala macam ya. Ini menurut saya emang enak banget ya. Jadi enak banget. Bahkan kemarin saya juga pas pergi itu kan ada handphone, saya juga bawa GoPro. Pada akhirnya paling banyak rekaman saya itu adalah ya pakai Ray-Ban Meta ini. Makanya kalau kalian cek di video review Galaxy S24 Ultra saya yang sebelumnya, itu footage video saya yang saya ambil itu vertikal semua. Kenapa? Karena ya waktu pergi itu saya nggak ada rencana untuk bikin review S24 Ultra, saya nggak ada ngambil sampel, cuma ngambil momen doang, dan itu semuanya vertikal. Sedangkan pas saya buka gallery di S24 Ultra itu, hampir semua video yang ada di situ adalah hasil rekaman dari si Ray-Ban Meta itu. Jadi ya kurang lebih bisa ngasih gambaran bagaimana saya memanfaatkan dan memaksimalkannya si Ray-Ban Meta ini seperti apa, walaupun tidak sesuai dengan ekspektasi awal saya pinginnya seperti apa, tapi ternyata emang berguna banget kalau emang pemakaiannya cocok. Ya ngomong-ngomong soal kualitas foto dan video ya, untuk foto video dalam kondisi yang terang gitu, misalnya outdoor siang hari, oke-oke aja, dia 12 megapiksel. Emang tidak bisa kita compare dengan handphone, walaupun 12 megapiksel juga, ya handphone akan lebih bagus pada banyak kesempatan. Terus kalau buat bagian low light, foto video menurut saya sih bisa dihindari aja ya, karena emang hasilnya agak kurang ya. Kalau nggak terpaksa banget, mendingan nggak usah pakai kameranya si Ray-Ban Meta ini. Cuma ya di luar hal tersebut ya saya juga sadar kalau ini kan produk masih Gen 1 ya, generasi ke-1, generasi pertama, bisa dibilang semacam pilot projectnya Ray-Ban Meta. Jadi kalau misalnya nanti ada Gen 2, Gen 3 dengan peningkatan dari segi kamera segala macem, ya ini bisa sangat bermanfaat sih sebenarnya buat yang ingin berangkat untuk mengabadikan momen seperti tadi. Untuk storage-nya sendiri, kacamata ini tuh punya storage 32 GB onboard di sini ya. Jadi kalau misalnya kita foto-foto video, dia bakal tersimpan di sini dulu sebelum nanti kita oper ke handphone kita. Nah, untuk di handphone itu ada aplikasi namanya MetaView ya. MetaView ini aplikasinya region lock, sayang sekali. Jadi untuk bisa download, kalian harus bikin akun Apple atau akun Google dengan region Amerika Serikat, login, dan baru bisa download. Ini kebetulan karena saya belinya di Amerika, jadi pas di sana saya sekalian bikin akun juga region Amerika, jadi bisa di-download. Dari yang saya dengar ada yang bilang bisa pakai APK juga, cuma saya belum cobain pakai APK, saya langsung download aplikasinya aja. Jadi ya mungkin itu perlu dipertimbangkan juga bahwa ya Ray-Ban Meta ini memang bukannya tidak masuk resmi di Indonesia karena nggak ada yang bawa atau apa, tapi memang sementara dia masih region lock ya, masih untuk pasar Amerika dan juga beberapa negara di Eropa aja. Sedangkan untuk Asia, setahu saya sih yang kayak gini belum masuk, apalagi kayak kemarin di Jepang ini sebenarnya produk apa ya, bisa dibilang kayak produk haram ya buat mereka, karena kan kita bisa merekam sesuatu tanpa konsen, sedangkan di Jepang aja iPhone aja bunyi gitu kan. Sedangkan ini kita bisa ngerekam foto tanpa orang tahu. Makanya ya untuk beberapa negara memang penggunaan kamera seperti Ray-Ban Meta ini tuh kurang mendapat restu sebenarnya. Tapi ya balik lagi ke tiap orang pengen makainya seperti apa. Kalau makainya normal-normal aja untuk konsumsi pribadi, untuk ya mengabadikan momen gitu, kayak yang tadi saya pakai untuk jalan-jalan, sebenarnya sih bagus-bagus aja dan saya sih suka aja. So, kesimpulannya apakah Ray-Ban Meta worth it untuk dibeli setelah saya pakai kurang lebih ya 4 bulan terakhir? Ya worth it aja, cuma menurut saya lebih baik tunggu gen selanjutnya ya. Jadi nggak usah yang sekarang, mungkin ya sebagian udah ada yang pengen hype banget di awal langsung beli gitu, tapi kalau misalnya kalian sempet pingin masih nahan-nahan belum beli, ya bagus. Ya nggak apa-apa gitu, mendingan menurut saya tahan dulu aja. Kalau emang nggak urgent banget, kita tunggu generasi selanjutnya. Ini ya oke, cuman masih banyak poin yang bisa ditingkatkan lagi, baik dari segi
kualitas kameranya untuk foto video, dan ya satu lagi saya lupa, baterainya. Ya, baterainya ini bukan yang paling tahan lama. Jadi misalnya kita sekali keluarin si kacamatanya dari casing ya 100% untuk kita rekam continuous foto video, itu palingan baterainya cuma tahan 1 jam, 1,5 jam lah sebelum harus masuk ke case lagi. Begitu mau dikeluarin, masukin lagi, pokoknya total itu dari satu kali si casingnya full charge itu bisa kita gunakan kurang lebih 3-4 jam. Jadi emang bukan yang paling awet, tapi ya lumayan gitu kalau misalnya kita nggak ngerekam yang terus-terusan. Mau beli oke, tapi kalau nggak pun menurut saya nggak apa-apa banget. Keren, inovatif, ya sudah pasti gitu, menarik banget. Cuman balik lagi ke bagaimana kita bakal menggunakannya, bakal berguna atau enggaknya, balik lagi ke diri masing-masing. Jadi buat yang pengen beli, saya taruh aja linknya di deskripsi di bawah, dan ya silahkan dicoba-coba dan dipertimbangkan, balik lagi ke preferensi dan kebutuhan masing-masing. Untuk sekarang kayaknya segitu aja dulu reviewnya si Ray-Ban Meta. Ini lumayan panjang videonya, saya ngomong ngalor ngidul cerita soal kacamata ini. Makasih banyak nonton sampai habis. Putri Reza pamit, sampai ketemu lagi di video berikutnya, dan seperti biasa, have a nice day.